Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ridwan Hadiwijaya dalam mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 4 MI Asidiki Asia modul ketiga. Masih tentang pelajaran yang pertama, yaitu tentang At-Ta'rifu bin Nafsi, perkenalan diri. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang al-ibaratul jadidah, ungkapan atau ujaran kalimat baru. Kita juga sudah belajar tentang al-qiraah, bacaan. Kita juga telah belajar tentang al-hiwar, percakapan. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang at-tarkib, ya, gramatikal bahasa Arab. Ayuhat talamid, saya nabtadi darsana bi qiraatil Bismillahirrahmanirrahim. Indikator pencapaian siswa, Ananda mampu memahami at-tarakib, gramatikal bahasa Arab tentang isim isyarah, isim alam, dan isim mufrad. Kemudian Ananda mampu memahami dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab. Baik, Ananda yang Bapak banggakan, silakan dibuka buku Ananda pada halaman 8, at-tarakib, gramatikal. Baca, perhatikan, dan pahami ya. Nomor 1, ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Ismul isyarah, isim isyarah adalah kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Ya, pertama, haza, artinya ini. Digunakan untuk menunjukkan benda-benda atau orang yang muzakkar atau laki-laki, tunggal, dan dekat jaraknya, atau benda yang kalimatnya tidak diakhiri dengan ta marbutah. Itu lambangnya. Contoh, hadza Ahmad. Artinya ini Ahmad. Nah, ya, muzakkar. Ahmad adalah laki-laki, nama orang, nama manusia, laki-laki. Contoh yang kedua, hadza kursiyun. Benda. Ini kursi. Kursi adalah benda. Benda yang menunjukkan laki-laki. Apa sebab? Karena tidak diakhiri dengan ta marbutah. Fahimtum? Fahimtum Ananda? Baik, lanjut. Hazihi artinya adalah ini. Ya. Tadi haza, sekarang hazihi. Ha itu panjang, hazihi. Ya. Digunakan untuk menunjukkan benda-benda atau orang yang muannas, yang perempuan, tunggal, dan dekat jaraknya. Atau benda yang kalimatnya diakhiri dengan ta marbutah. Nah, jadi perempuan, kata yang menunjukkan perempuan itu diakhiri dengan ta marbutah. Kalau tidak diakhiri dengan ta marbutah berarti itu menunjukkan laki-laki. Oke, contoh, hazihi Fatimah. Fatimah ini nama manusia, laki-laki apa perempuan? Naam, perempuan. Muannas, artinya ini Fatimah. Kata tunjuk dekat. Ini. Hazihi mimdadatun. Artinya ini meja. Nah, mimdadatun artinya meja. Diakhiri dengan ta marbutah. Tun di akhirnya. Maka kata yang diakhiri dengan tun atau ta marbutah ini menunjukkan kepada perempuan. Maka dia menggunakan hazi, tidak boleh menggunakan haza. Baik, selanjutnya. Masih di halaman 8 bagian bawah dan dilanjutkan pada halaman 9 ya. Tentang gramatikal yang pertama isim isyarah. Ya. Baca dan perhatikan dan pahami. Masih tentang isim
isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk. Yang pertama zalika. Tadi ini, sekarang itu. Zalika, itu. Menunjukkan, digunakan untuk menunjukkan benda-benda atau orang muzakkar, laki-laki tunggal dan jauh jaraknya. Nah, atau benda yang kalimatnya tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, zalika, itu. Menunjukkan laki-laki, tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Jauh jaraknya, itu. Nah, coba kita tunjuk dengan kata itu. Nah, jauh dipakai ketika menunjukkan benda yang jauh. Contoh, zalika kitabun. Nah, artinya itu sebuah buku. Nah, ini kan menunjukkan tunggal. Tunggal itu artinya satu. Ya, tunggal. Kitabun, sebuah buku. Tidak ada tak marbutohnya. Kitabun, tak ada tak marbutohnya. Maka menggunakan zalika. Yang kedua, zalika ustadzun. Itu seorang guru laki-laki. Nah, guru laki-laki, ustadzun, maka menggunakan kata zalika, itu. Karena ya, ustadzun, guru laki-laki, tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian yang kedua, tilka. Artinya itu. Nah, zalika, sekarang tilka artinya itu. Digunakan untuk menunjukkan benda-benda atau orang yang mu'annas atau perempuan tunggal dan jauh jaraknya, atau benda yang kalimatnya diakhiri dengan tak marbutoh. Ya. Contoh, tilka saburatun. Nah, artinya itu sebuah papan tulis. Tilka tilmizatun. Itu seorang murid perempuan. Baik, ayuhat talamiz, sampai sini fahimtum? Nah, nanti kalau Ananda belum mengerti tentang pembelajaran ini, ya, bisa Ananda japri ke Telegram Bapak, ya, ke Telegram Bapak untuk tanya-tanya. Silakan saja, insya Allah Bapak respon. Jadi dibaca, perhatikan, pahami. Ada contohnya. Baik Ananda, itu yang pertama, at-tarokib yang pertama, grammatical bahasa Arab yang pertama. Sekarang yang kedua, masih pada halaman 9. At-tarokib. Baca, perhatikan, dan pahami ya. Yang kedua adalah ismul alam. Apa itu ismul alam? Ismul alam adalah nama manusia, nama kota, nama negara. Contoh, Jakarta. Nama ibu kota Jakarta. Indonesia. Nama negara. Ali. Nama manusia. Fatimah. Nama manusia. Nah, ini adalah nama manusia, nama kota, nama negara. Nah, inilah yang dimaksud dengan isim alam atau ismul alam. Ya, nama manusia, nama kota, nama negara, itu namanya ismul alam. Paham tum? Lanjut. Halaman 9. Masih di halaman 9 sampai halaman 10 atas. Tentang tarokib, grammatical. Baca, perhatikan, dan pahami ya. Yang nomor 3, pembahasan kita nomor 3, al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad atau isim mufrad. Isim mufrad adalah kata yang menunjukkan jumlah bilangannya satu atau tunggal. Ya. Satu atau tunggal. Contoh, mudarrisun. Seorang guru laki-laki. Tilmizatun. Seorang murid perempuan. Jadi
Laki-laki dengan perempuan bedanya itu tun. Perempuan pakai tak marbutoh ujungnya, laki-laki tidak. Terus kitabun, sebuah buku. Kolamun, sebuah pulpen atau pena. Nah, ini adalah namanya ismul mufrad, kata yang menunjukkan jumlah satu. Jumlah bilangannya satu orang guru, satu orang murid, sebuah buku, sebuah pena atau pulpen. Baik Ananda, lanjut. Masih di halaman 9, bagian atas. Baca, perhatikan, dan pahami ya. Berikut adalah contoh isim isyarah, kata tunjuk yang digabungkan dengan isim alam. Apa itu isim isyarah tadi? Kata tunjuk yang digabungkan dengan isim alam. Isim alam, nama manusia, nama kota, nama negara. Ini rumusnya. Ismul isyarah plus ismul alam. Ya. Kemana itu Pak contohnya? Ya, kita ikuti, kita lanjutkan. Haza isim isyarah, Ahmad ismul alam. Haza Ahmad, ini Ahmad. Haza ismul isyarah, kata tunjuk. Ahmad isim alam, nama orang, nama manusia. Hazihi azizah, hazihi ini, artinya ini azizah. Hazihi isim isyarah, azizah nama manusia, isim alam. Nah, ini dia. Kalau untuk nama Ahmad menggunakan haza, kalau azizah menggunakan hazihi. Haza Ahmad, hazihi azizah. Ini Ahmad, ini azizah. Oke. Jadi bisa Ananda ya untuk menggunakan kata tunjuk ini untuk laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, kata tunjuk jauh. Zalika, Zaid. Itu Zaid. Zaid itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Maka menggunakan zalika. Tilka, Hasanah. Hasanah laki-laki perempuan? Perempuan. Maka menggunakan tilka. Itu Hasanah, itu Zaid. Zalika isim isyarah ditambah isim alam Zaid, nama orang ya, atau nama macam-macam, nama tempat ya kan. Oke, baik, kita lanjut. Gak usah banyak cerita. Lanjut pada halaman 10 ya. Baca, perhatikan, dan pahami. Selanjutnya, contoh isim isyarah kata tunjuk yang digabungkan dengan isim mufrad. Kalau tadi isim isyarah dengan isim alam, sekarang digabungkan lagi dengan isim mufrad, kata tunggal. Gimana contohnya? Ini rumusnya. Isim isyarah plus ismul alam. Oh, isim mufrad. Ya, isim mufrad. Mohon maaf Bapak, ini salah. Isim isyarah plus isim mufrad. Haza tilmidun, ini seorang siswa. Salah pula. Ya, baik, udah Bapak perbaiki. Isim isyarah kata tunjuk digabungkan dengan isim mufrad, kata tunggal. Rumusnya al ismul isyaratu plus al ismul mufradu. Ya, baik. Kita masuk ke contoh. Hadza tilmizun. Ini seorang siswa. Ya, tilmizun, siswa. Hazihi tilmizatun. Ini seorang siswi. Ya.
seorang siswi, mufrad. Zalika babun, itu sebuah pintu. Tilka kharitatun, itu sebuah peta. Baik Ananda, ini adalah contoh ketika isim isyarah digabungkan dengan isim mufrad. Kata tunjuk digabungkan dengan kata tunggal. Ya, perlu Ananda ketahui haza, hazihi ini. Zalika, tilka artinya itu. Haza ini laki-laki, hazihi ini perempuan. Zalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Artinya menunjukkan kepada kata yang menunjukkan kepada perempuan. Baik Ananda, sampai di sini semoga Ananda paham. Selesai sudah materi kita pada hari ini. Silahkan Ananda baca dan pahami tentang gramatikal bahasa Arab yang kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan tentang pembelajaran ini yang Ananda belum pahami, silahkan Ananda japri ke Telegram Bapak. Untuk pekan ini kita tidak ada tugas. Kenapa? Untuk pekan depan kita banyak tugas. Ya, karena ini sudah selesai pembelajaran kita, maka pekan depan kita akan latihan, dan latihan. Ya. Baiklah Ananda yang Bapak banggakan, silakan Ananda persiapkan. Lihat di buku cetaknya pada halaman 9, halaman 10, dan halaman-halaman selanjutnya itu banyak tugas yang ada di buku cetaknya. Kita akan latihan, dan latihan untuk pekan yang akan datang. Baik Ananda yang Bapak banggakan, terakhir Bapak ucapkan syukron katsiran ala itimamikum. Terima kasih banyak atas segala perhatian Ananda. Wada'an wa ilal liqa. Selamat berpisah dan sampai jumpa. Terakhir Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.